Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalahu ila yaumil qiyamah wa ba'du. Para santri, Pondok Pesantren Al-Hidayah, santriwan santriwati, kita sekarang meneruskan pengajian kitab Idhatun Nasi'in, yaitu terkait masalah al-iqdam, kemajuan yang kemarin sudah kita sampaikan dan kini kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-iqdam, judul yang kemarin seperti itu. Sekilas kalau kita ambil kesimpulan bahwa masa depan bisa diraih siapapun mereka yang bermimpi, mereka yang punya mimpi, mereka yang punya semangat untuk maju. Kemuliaan, derajat, dan posisi apa saja yang telah diraih oleh orang-orang salafus sholihin, itu semuanya melalui perjuangan yang luar biasa dan tidak lepas dari apa yang disebut al-iqdam, yaitu maju. Dan mereka sampai dapat julukan pahlawan, sampai pada berdarah-darah dalam memperjuangkan, dalam membela, dan dalam mengadvokasi umat. Ini semuanya adalah tidak lepas dari semangat al-iqdam itu sendiri. Maka anak-anak santri penting sekali kita mengutamakan apa yang disebut al-iqdam, kemajuan, semangat untuk maju. Tanpa ada itu kita, masa depan kita ya apa adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kemarin kita bicara tentang as-salaf as-soleh, yaitu ulama-ulama saleh tempo dulu, sekarang kita wa innal khulafa, lan sak temene ulama kekinian, orang-orang sekarang, para tokoh-tokoh sekarang, ulama-ulama sekarang yang hebat, ikulam yata'akhir an hadhil martabati, ikulam yata'akhir, ora ketinggalan, lam yata'akhir, ora ketinggalan sapa kholaf, ulama-ulama sekarang pun tidak tertinggal, an hadhil martabata, saking ikilah tingkatan, pangkat, martabat. Dan ulama-ulama kekinian, tidaklah mereka itu juga terlambat dari meraih tingkatan, meraih satu posisi, prestasi. Walam yukossir, lan ora nyendek, memperpendek sapa kholaf, ulama-ulama sekarang itu, antil kal ghoyah, saking mengkono-mengkono tujuan. Ulama-ulama itu pun bisa meraih tingkatan-tingkatan yang cukup bagus, derajat-derajat yang tinggi, prestasi-prestasi yang luar biasa tetap masih bisa terukir. Dan tujuan-tujuan bisa diraih, illa itu tidak bisa terrealisasi karena memang apa? Kalau mereka sudah tidak punya semangat untuk maju. Illa ba'da antako asa anil amal an-nafi. Kejaba sakwuse yento mundur sapa kholaf anil amali, saking ngelakoni atau perbuatan an-nafi kang bermanfaat. Kecuali kalau mereka telah mengambil diri untuk tidak mengambil peran. Nah, kalau sudah seperti itu ya wallahu alam. Pertama harus mengambil peran, memang akan bisa meraih derajat itu, akan mampu mengambil peran-peran penting manakala dia itu punya semangat. Kecuali kalau mereka telah mengambil diri tidak mau berbuat, lah itu dikatakan illa ba'da antaqo asa anil amal an-nafi. Kalau dia sudah tidak punya semangat untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat,
maka jangan diharap dia itu mampu meraih sesuatu. Al-iqdam itu kuncinya di situ. Wa ahjamalan mundur sapa kholaf. Ulama-ulama tadi mengambil diri, mundur. Anil ahdi saking ngalap atau mengambil berperan bisyatatil hazmi kelawan piro-piro wernane sejo. Ini kalau ulama dan para tokoh kita sudah tidak ada semangat untuk berkemajuan, maka inilah fantadhiris sa'ah. Fantadhiris sa'ah, nah ini kuncinya di situ. Ulama-ulama salaf kita sudah sedemikian meraih derajat yang tinggi, sudah meraih tujuan-tujuan yang hebat, yang mulia. Dan sekarang ulama-ulama kekinian tidak boleh hanya tarik-menarik, hanya saling berebut kepentingan. Nah, kalau sudah seperti itu juga sulit untuk maju itu. Dan selanjutnya innal umama sak temene pira-pira umat. Innal umama sak temene pira-pira umat. Kullaha ya sekabehane umam iku kot nahadot, teman-teman bangkit sapa umat. Sesungguhnya bangsa ini telah bangkit. Wa balagot lan tumeka sapa umam min mukhtalifil muna saking piro-piro beda-bedane sejo. Sesungguhnya umat-umat ini sudah bangkit. Kita lihat saja dalam perspektif bangsa Indonesia saja. Di ranah ekonomi sekarang juga teman-teman santri sudah banyak jadi pengusaha yang sudah mengambil peran di bidang itu dan kemudian mampu menggerakkan lingkungan dan organisasinya. Di bidang sosial juga banyak teman-teman kita yang punya pengaruh besar, yang mampu membangkitkan lingkungannya, membangkitkan komunitasnya, membangkitkan koleganya untuk mengambil peran dalam percaturan sosial. Di bidang politik juga kaum santri tidak sedikit yang mengisi juga pos-pos dan job-job yang memang penting untuk santri ada di sana. Jumlah santri di Indonesia sangat banyak. Sebut jumlah umat Islam di Indonesia menempati posisi pertama. Kira-kira untuk terakhir kita juga tidak begitu tahu antara 80 sampai 85% kemungkinan itu persisnya, wallahu alam. Yang jelas sampai posisi-posisi seperti itu, maka kehadiran tokoh-tokoh dari kaum santri sangat penting. Nah ini sudah mulai banyak yang berperan di bidang politik. Sudah banyak mereka yang jadi tokoh pengambil keputusan, baik itu di distrik masing-masing maupun di pusat. Ini juga penting kehadiran mereka, yang kadang-kadang kita juga harus menjelaskan kepada masyarakat. Dulu itu Belanda kalau memberikan satu gambaran terkait politik kepada masyarakat, itu menini bobokkan kepada bangsa kita. Bocah santri gak usah ikut-ikut peran politik, politik itu kotor. Ini satu kalimat yang kadang-kadang kelihatannya sederhana, tetapi akhirnya melahirkan sikap yang apatis, melahirkan sikap a priori dari kaum politis terhadap persoalan percaturan masalah kenegaraan. Ini bahaya juga. Bukankah Imam Syafi'i juga Imam Ghazali mengatakan ad-din wal mulk tau'amani. Agama dan pemerintahan itu adalah dua saudara kembar, tidak bisa kita pisahkan. Karena kalau ranah politik itu orang-orang soleh tidak ada di sana, habis siapa nanti yang akan berperan di ranah politik itu? Apakah
Kalau di satu percaturan desa saja, di desa katakan itu ada peluang kepala desa. Kemudian dari kaum santri tidak ada yang muncul sama sekali. Terus bagaimana? Percaturan dari sisi politik praktis. Kalau dalam partai politik kontestan pemilu, kemudian yang ada di sana yang kita pilih sama sekali tidak ada kaum santri juga. Nah, terus habis siapa? Jangan salahkan mereka. Bila mana orang-orang soleh tidak mau berperan di sana, yang ada yang dipilih, yaitu yang jelek di antara yang terjelek. Bukan ngambil yang baik dari yang jelek. Maka sekali lagi jangan a priori dalam masalah itu. Sejak dulu Nabi itu juga tokoh agama, juga tokoh politik. Berkelanjutan kepada para sahabat. Sahabat itu juga tokoh agama, juga tokoh politik. Dilanjutkan lagi pada tabi'in, para khalifah-khalifah, tokoh agama juga tokoh politik. Sampai pada para aulia, para wali, dan para madzhab arba'ah, dan lain sebagainya. Itu semuanya hampir juga beliau-beliau bukan orang yang mengambil diri dari panggung-panggung politik, bukan. Beliau juga berperan. Ini karena bahayanya ketika panggung politik ditinggal oleh orang soleh. Siapa yang akan mengisi di sana? Maka melalui ngaji Al-Iqdam ini santri-santri harus melek juga persoalan politik, persoalan ekonomi, persoalan sosial, persoalan macam-macam harus ada di antara kaum santri. Karena seperti itu maka sekali lagi saya anjurkan kepada para santri untuk mengambil peran dalam berbagai sektor di masyarakat ketika terjun sesuai dengan keahlian masing-masing, dan untuk saat ini harus belajar yang banyak, ilmu pengetahuan. Jangan hanya pinter nahwu, hanya pinter fikih saja, tetapi tidak mengerti tentang tata sosial. Hanya mengerti tentang ilmu tasawuf, sementara tidak mengerti ilmu kemasyarakatan. Maka penting keduanya mengerti itu agar kita bisa hidup di Indonesia ini dengan kemajmukan, dengan masyarakat yang sangat plural, dengan budaya yang multikultural ini. Saya teruskan sedikit. Innal umama kullaha qad nahadot. Sesungguhnya umat-umat kita itu secara keseluruhan telah mengalami kebangkitan. Wa balagot lan telah sampai mun mukhtalifil muna saking beda-bedane sejo, berbagai arah, berbagai warna tujuan telah mereka tempuh. Ma ing barang balagot kang tumeka sapa umam ba'da angkanat ing dalem sakwise yen ta ana sapa umat iku habaan bleduk mansuron kang berhamburan. Kalau dikatakan ba'da angkanat haba'am manthuro, itu setelah mereka mengalami kesulitan yang luar biasa, setelah tertatih-tatih menempuh perjuangan, setelah mereka itu remuk redam, setelah mereka itu dedel duel cara bahasa Jawa, sakwise mereka itu lembut jadi debu. Bahasanya memang cukup bagus. Mereka mencapai tujuan setelah mereka mengalami perjuangan. Ba'da angkanat haba'am manthuro. Setelah bangsa ini menempuh perjuangan sampai seperti debu mansuron kang berhamburan. Watimron mahkuron lan gombal mukio cara anu. Santri-santri itu yang sukses semuanya itu hampir dia itu menempuh perjuangan sampai seperti debu yang berhamburan. Saking lembutnya dedel duel ajur mumur gepeng ilir sampai watimron mahkuron sakwise dadi gombal mukidi. Gombal mukio sakwise dadi kain nglimpruk sing gak ning artine itu watimron mahkuron, gombal mahkuron kang ino. Wa udwan mabturon lan anggota mabturon kang tercincang-cincang sudah dipotong-potong dicacah-cacah. Cacah-cacah yang bagus. Wa udwan lan anggota mabturon kang dicacah-cacah. Wa nahnu lam nazal fi subatin amikin.
Wa nahnu halih utawi kita. Sedangkan kita, wa nahnu halih utawi kita iku lam nazal, tidak berhenti-henti. Fi subatin ing dalam tidur amikin kang nyenyak. Kita sementara sekarang itu dalam keadaan tidur yang lelap. Apa ndak malu kita seperti itu? Wa nahnu utawi kita iku lam nazal, ora leren-leren sapa kita. Iku fi subatin amikin ing dalam turu amikin kang nyenyak. Kita harus malu, kita posisinya sekarang itu menjadi bangsa yang tertidur lelap, menjadi bangsa yang sekarang lagi ngorok saiki gigi. Lah kalau begini nih ikdam kita tidak bisa meraih, maka kita harus menerima kritikan-kritikan semangat dari Mustafa Al-Ghalayen, wa nahnu lam nazal fi subatin amikin, dan sedangkan kita sekarang dalam posisi tidur yang lelap, wa makanin lan panggonan minat taqaus, saking kemunduran, sahiking kang jauh, sahikin kang adoh, dengan bahasa wa makanin minat taqausi sahikin, dan posisi kita dalam kemunduran, kita terbelakang. Kalau bahasa saya sering istilah kita ada di persimpangan jalan. Dalam bahasa Idhatun Nasiin, kita sekarang posisi tertinggal kereta, tertinggal oleh oto, tertinggal oleh kendaraan, ada di belakang jauh. Kita mau mengejar pun dalam keadaan tertatih-tatih kesulitan. Wa makanin lan panggonan minat taqausi sahikin. Wa qad kunna lan teman-teman ana sapa kita iku as-sabiqina, pira-pira wong kang dhisik al-awwalina, as-sabiqinal awwalin. Wa qad kunna lan teman-teman ana sapa kita iku as-sabiqinal awwalin, pira-pira wong kang dhisik wal hadin al-mahdiyin, lan pira-pira wong kang nuduhake al-mahdiyin tur kang den tuduhake kabeh. Untuk al-ikdam pada fase yang kedua sampai di sini, semoga ini ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Waffaqanallah lima yuhibbu wa yardah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Untuk al-ikdam masih ada kelanjutannya, nanti kita lanjutkan pada fase selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.